Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita mulai perkuliahannya. Untuk pertemuan yang kali ini kita akan lanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita hari ini akan lebih fokus ke histogram ya, histogram equalization. Walaupun nanti kita singgung apa yang sempat kita coba kemarin supaya teman-teman sedikit banyak paham tentang teorinya. Oke, hari ini kan akan kita bahas tentang bagaimana sih sebenarnya penghitungan grayscale, kemudian bagaimana konversi grayscale ke yang lainnya. Nanti kita akan bahas ke bab thresholding. Kita tidak akan bahas yang grayscale ke biner dan grayscale ke m-bit, tapi kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Tapi kita hari ini tentang fokus terutama menjelaskan tentang histogram equalization. Cuman sebelumnya kita juga akan singgung sebenarnya apa yang sebenarnya kita sudah lakukan, yaitu konversi dari citra color ke citra gray. Dimana kalau citra color itu berarti dia terdiri dari 3 layer, yaitu red, green, dan blue, dan gray berarti citranya dari 3 layer dirubah menjadi 1 layer saja. Sebenarnya banyak teknik, cuman secara umum yang dilakukan perhitungan yang dasar saja itu menggunakan ini biasanya, menggunakan jadi penjumlahan pixel red, green, dan blue kemudian dibagi 3, istilahnya rata-rata ya. Jadi setiap posisi, misalkan posisi di koordinat 0,0, rednya berapa, greennya berapa, dan bluenya berapa, itu dijumlahkan kemudian dibagi dengan 3, atau menggunakan teknik yang seperti ini. Ini menggunakan prosentase. Jadi AR, AG, sama AP ini adalah derajat berapa persen sih komposisi rednya, greennya, dan bluenya. Misalkan dimana jumlah AR, AG, dan AP di sini harus berjumlah 1. Jadi misalkan AR-nya 0,2, AG-nya 0,3, maka di sini AB-nya harus 0,5 sehingga dijumlahkan semuanya menjadi total punya 1. Jadi dikalikan dengan nilai pixel rednya, nilai pixel greennya, dan masing-masing nilai pixel yang bluenya. Itu konversi grayscale ke dari RGB ke grayscale. Jadi di sini salah satu point processing. Jadi di mana pixel yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh hanya pixel itu sendiri saja, tidak melibatkan pixel-pixel di sekitarnya. Itu tentang RGB ke grayscale. Kemudian kalau RGB ke biner sebenarnya di sini akan kita bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Cuman akan saya singgung intinya, walaupun banyak teknik sebenarnya, ada Otsu thresholding, ada macam-macam teknik yen dan yang lainnya. Cuman secara umum thresholding awalnya cukup sederhana, yaitu kita harus menentukan yang namanya batas threshold. Batas threshold ini adalah batas threshold. Kalau misalkan pixel kita rentangnya 0 sampai 255, biasanya kita gampangnya mengambil nilai tengahnya saja. Nilai tengahnya berarti ya kisaran 128 atau 127, itu yang kita ambil. Nah, dimana nilai di bawahnya 128 ini ya, di bawah 128 itu 0. Sedangkan di atas 128 kita rubah menjadi 1. Jadi X di sini adalah nilai pixel masing-masing koordinat ya, nilai pixel masing-masing koordinat. SPW berarti ini nilai barunya. Nilai barunya, jadi nilai barunya akan dirubah karena namanya konversi ke biner, maka dikonversi. Kalau enggak jadi 0 ya jadi 1. Jadi kalau misalkan ada pixel nilainya 100, maka dia lebih dekat dengan 0, atau lebih kecil dari 128, maka dia akan dirubah menjadi 0. Kalau di atasnya 128, misalkan 130, maka akan dirubah jadi 1. Itu konversi ke biner, dari grayscale ke biner. Jadi kita tentukan secara sederhana batas thresholdnya, sehingga citranya akan menjadi citra black and white atau point
pixelnya masing-masing kalau nggak bernilai 0 ya bernilai 1. Makanya seringkali disebut sebagai citra biner karena hanya memiliki 2 nilai pixel. Kalau konversi ke 3 bit berarti di situ ada 3 warna, ada gradasi gray di sana. Jadi selain 0 berarti di situ misalkan ada rentang warna yang lainnya, misalkan 4 bit ya, atau ke 3 bit ya berarti 0 1 2. Berarti 1 ini 0 ini black, 1 ini gray, 2 ini white. Dalam kalau misalkan konversinya ke 3 bit ya. Kalau brightness itu berarti menambah kecerahan. Ingat, semakin besar nilai pixel sebuah koordinat, maka berarti pada posisi tersebut, koordinat tersebut nilainya akan semakin terang atau warnanya akan semakin cerah. Misalkan di titik ini ya, putih-putih ini berarti dia pixelnya besar. Jadi 255 itu ke warna putih, sedangkan 0 ini adalah warna black, hitam. Jadi otomatis berarti kalau kita mau menambah kecerahan, berarti kita tinggal tambahkan saja nilai pixelnya itu ya. Misalkan X nya berapa, misalkan X awalnya 100, kalau kita tambah 30, nah berarti 130 lebih cerah daripada 100. Misalkan jadi ada faktor perubahan nilainya, kita tambahkan nilai tertentu. Seberapa penambahannya tergantung kebutuhan. Nah, kalau misalkan untuk menggelapkan bagaimana? Berarti tinggal merubah nilai positifnya ini jadi negatif. Jadi masing-masing pixel akan dikurangi nilainya. Kalau brightness kan masing-masing pixel semuanya akan ditambah nilai brightnessnya. Kalau menggelapkan berarti masing-masing pixel akan dikurangi nilainya. Contohnya seperti ini. Kalau brightnessnya dikurangi dengan 75. Kalau ini ditambah 75, ini citra awalnya ditambah dengan 75, semakin terang. Kalau dikurangin akan semakin gelap. Bagaimana kalau melebihkan batas nilai pixel itu 0 sampai 255? Kalau misalkan hasil penjumlahannya lebih dari 255 bagaimana? Ya mentok, berarti paling besar 255 itu sudah mentok. Berarti ini warnanya jadi sudah 255, berarti putih. Kalau dikurangi misalkan bagaimana kalau negatif, tidak ada nilai pixel negatif? Berarti kalau dikurangin sudah 0, di bawahnya 0 berarti dikonversi menjadi 0 gitu, jadinya sudah paling gelap, jadi warnanya paling gelap, dark, paling gelap. Kalau sedangkan kontras yang kemarin kita sudah coba, yaitu kontras stretching sama histogram equalization. Nah, di situ berarti kita sebenarnya melakukan brightness pada area tertentu dan kita melakukan darkness pada area tertentu. Nah, itu namanya kontras, sehingga semakin muncul perbedaannya, itu semakin mencolok ketika mendekati, ketika di situ ada perbedaan mencolok antara batas yang satu dengan yang lainnya, itu ada tepi batas, maka di situ akan semakin mencolok, ada batas-batasnya akan tampak semakin jelas. Nah, di sini bisa kita lakukan menggunakan, kalau kontras yang paling sederhana di sini cuman cukup dikalikan, yaitu dengan faktor kontrasnya. Ya, dimana T kontras ini nilainya harus positif ya, positif, jadi dikalikan. Maka sebenarnya prinsipnya kalau kita lihat histogram, ini histogram ya. Jadi histogram itu menggambarkan kemunculan, frekuensi kemunculan sebuah nilai pixel. Jadi misalkan pixel 2 pada gambar tersebut muncul berapa kali, mungkin 100 kali muncul, atau muncul berapa kali gitu ya, jadinya itu menggambarkan tentang ini sebuah histogram ya. Jadi kalau kita kalikan otomatis semakin renggang nanti tampaknya, semakin renggang. Sehingga jadi seperti ini. Ketika gambar histogram semakin renggang, otomatis kontrasnya semakin bagus atau semakin kontras gambarnya jadinya. Nah, contohnya ini histogram equalization beberapa gambar ya. Contohnya citra yang seperti ini, kita lihat histogram equalization-nya dia mepet ya.
Walaupun rentang warnanya 0 sampai 255, tapi sebagian besar warna dia berada pada area yang sedikit aja, tidak merata ke semua pixel. Jadi ini nilai pixel ya, 0 sampai 255. Di sini frekuensi kemunculan pixel tersebut pada image ya. Nah, ketika dikenakan histogram equalization atau contrast stretching, maka histogramnya akan merata seperti ini, merata dari 0 sampai 255, sehingga di situ muncul jarak. Nah, proses perenggangan inilah yang kenapa yang mengakibatkan prosesnya disebut sebagai stretching, perenggangan ya, stretching, perenggangan. Dan kita lihat, kalau kita lihat di sini kontrasnya semakin kelihatan ya. Kalau di sini masih sedikit. Kalau misalkan foto-foto itu ketika di situ cahayanya sedikit. Nah, kalau di sini cahayanya cukup. Kalau terlalu terang, nah itu berarti kita perlu kontras juga. Terlalu terang atau terlalu gelap cahayanya, itu kita perlu kasih kontras. Bisa menggunakan histogram equalization atau contrast stretching. Ini contoh yang lainnya. Nah, jadi yang kontrasnya detail itu biasanya merata ya, merata, punya jarak. Jadi seperti yang kita sudah pelajari itu disebut sebagai point processing. Jadi itu sebuah cara yang paling mudah yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan mutu image. Meningkatkan mutu di sini bukan berarti membuat gambar menjadi indah dipandang, tapi bagaimana mempersiapkan gambar tersebut untuk lebih mudah diproses pada tahap berikutnya. Berarti memisahkan antara background dengan objek yang akan dievaluasi atau objek yang akan dianalisa. Itu tujuan dari kontras dari pre-processing ya, tahap awal. Yang salah satunya itu kemarin sudah saya jelaskan, ada point processing, ada mass processing. Nah, histogram ini termasuk di dalam point processing. Kemarin juga kita belajar tentang image negatif. Kalau image negatif atau invert, nah, kalau misalkan ini citra maksimalnya, berarti kalau misalkan citranya 8 bit sehingga rentang nilainya 0 sampai 255, berarti G barunya ini berarti pixel barunya, nilai pixel barunya ini 255 dikurangi dengan nilai yang awal, nilai lamanya. Jadi misalkan pixel awalnya 100, maka pixel barunya berarti 255 kurangi 100, berarti 155. Begitu seterusnya. Sehingga hasilnya seperti klise. Kalau klise itu kan yang terang jadi gelap, yang gelap jadi terang. Nah, ini rumusnya cukup sederhana seperti ini. Contohnya bagian ini. Yang ini yang bagian gelap ya, di sini jadi terang. Ini mata bagian gelap, di sini jadi terang. Kalau di sini bagian terang, misalkan putih, ini tembok ini. Nah, ini jadi gelap. Nah, itu klise yang kemarin sudah kita lakukan ya. Ini beberapa contoh aplikasi penginderaan jarak jauh. Itu biasanya kita preprocessingnya cukup berat juga yang kita lakukan. Nah, contrast stretching salah satunya bisa digunakan untuk meningkatkan kontras. Jadi yang kita lakukan kemarin menentukan batas B1 dan B2 yang kita gunakan kemarin ini ya. Nah, batasnya di sini. Ini yang direnggangkan jadinya. Nanti saya tunjukkan bagaimana sih proses penghitungan histogram equalization aja. Ini contoh kontras stretching, kontrasnya jadi bagus, kemarin sudah kita lakukan. Ini contoh penghitungan kontras stretching, fungsi atau rumus-rumus yang lainnya ya. Ini kita bahas, kita akan bahas tentang histogram equalization. Jadi histogram equalization ini, histogram itu apa sih? Histogram itu adalah diagram yang menunjukkan jumlah kemunculan gray level pada sebuah citra. Jadi jumlah kemunculannya. Hasil histogramnya nanti kalau misalkan gambar tersebut gelap, maka cenderung ke sebelah kiri gambar histogramnya. Karena kiri itu berarti kan mulai dari 0 ya. 0 berarti cenderung gelap. Kalau kanan itu kan 255,
berarti putih, cenderung terang. Kalau misalkan histogramnya mengarah ke sana, berarti sebagian besar piksel itu nilainya besar-besar atau terang-terang, berarti gambarnya terang. Kalau low contrast berarti histogram itu mengumpul di suatu tempat saja. Kalau high contrast berarti merata. High contrast itu berarti kontrasnya sudah bagus gitu ya, berarti histogramnya sudah menyebar. Contohnya, nah kalau seperti ini berarti low contrast, ini masih mengumpul. Nah kalau ini high contrast, sudah menyebar. Ini namanya histogram tadi ya. Jadi kalau gambarnya cenderung, histogramnya cenderung ke sini, berarti gambarnya cenderung gelap. Kalau histogramnya cenderung ke sini, berarti gambarnya cenderung terang gitu ya. Kalau merata, high contrast, berarti kontrasnya bagus. Jadi histogram processing berarti merubah histogramnya tadi, bentuk histogramnya, agar gray levelnya itu pada kita juga berubah sehingga lebih merata tadi ya. Meratakan histogramnya sehingga tidak mengumpul pada titik tertentu saja, merata di sepanjang pixel, intensitas pikselnya ya. Nah contohnya seperti ini, lebih detail tentang histogram. Ini pemetaan agar gambarnya lebih menyebar, itu ya idenya ya. Awalnya kan kalau citra ini kita lihat histogramnya, dia cenderung mengumpul lebih dekat ke 0, makanya cenderung citranya cenderung gelap. Nah, ini namanya low contrast, mengumpul. Nah ini yang perlu direnggangkan sehingga kontrasnya jadi lebih bagus. Nah ini direnggangkan. Jadi bagaimana konsep perenggangannya? Gray level yang sering muncul lebih dijarangkan. Jadi yang sering-sering muncul ini dijarangkan. Yang tinggi-tinggi, yang sering muncul berarti yang tinggi ya. Yang tinggi ini sering muncul. Ini kan kemunculan 30.000. Kalau misalkan di sini 30K berarti 30.000. Kalau 25K ya 25.000 kali gitu. Ini pikselnya, intensitas pikselnya. Di sini Y ini menggambarkan kemunculannya, frekuensi kemunculannya. Jadi misalkan di sini ukuran citranya berapa kali berapa gitu. Ini contohnya bisa sampai 30K, berarti ini cukup besar ukuran image-nya. Berarti banyak image di sini. Ya, banyak pixel ya. Banyak pixel, jumlah pixelnya di sini yang paling banyak muncul ini. Nah, kisaran 70-an di sini, 70, 60, 70-an. Nah, paling sering muncul. Nah, ini yang di area sering muncul ini direnggangkan. Sedangkan yang jarang muncul dirapatkan. Ini kan yang sedikit ini kan jarang muncul. Ini dirapatkan. Nah, sehingga di sini merata ya, lebih merata. Jadi awalnya ngumpul hanya di kisaran misalkan 50 sampai 90 misalkan di sini. 50 sampai 60 70 ya misalkan. Nah, jadi menyebar lebih merata. Hampir 0 sampai 255. Nah, kalau pusing lihat rumus nanti saya tunjukkan bagaimana sebenarnya proses penghitungannya. Di sini sebenarnya konsepnya sederhana. Di sini menggambarkan kumulatifnya, distribusi kumulatifnya. Ini jumlah maksimal pixelnya. Jadi kalau misalkan 0 sampai 255 ya 255 gitu ya. Nah, nanti kita coba hitung dalam sebuah contoh kasus. Misalkan ini contoh kasus yang sederhana. Misalkan ada sebuah citra dengan derajat keabuan kisaran antara 0 sampai 10. Kemudian ini citra awalnya. Nanti kita bagaimana sih kita hitung citra akhirnya nanti jadi seperti apa gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, derajat keabuannya, intensitasnya nanti. Tadi kita list di sini. Kan 0 sampai 10. Berarti kita list semuanya. Ini pixel 0, pixel 1, pixel 2, pixel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai pixel 10. Kemudian
kemunculannya dalam image tersebut berapa kali. Kita lihat ini 0. Di citra awal di sini pixel 0 nggak ada, maka kita tulis 0. Pixel 1 juga di sini nggak ada, nah kita tulis 0 juga. 2 juga nggak ada, berarti 0. Kemudian 3, nah 3 ada di sini, ada 1, 2, 3, berarti kemunculannya 3 kali, 3. Kemudian 4 ada cukup banyak tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kali. Kemudian 5 nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali. 6 nya ada 2, dan 7 nggak ada, 8 nggak ada, 9 nggak ada, 10 nggak ada, berarti 0, 0, 0, 0 ya. Nih kita list dulu kemunculannya, kemudian kita hitung distribusi kumulatifnya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya sederhana, 0 di sini jumlahnya ini 0 ya, kita tulis di sini 0 awal. Kemudian untuk menulis di sini, isi di sini hasil penjumlahan yang awal tadi 0 di sini kita tambahkan dengan di sini 0, hasilnya ditulis di sini. Karena di sini sama-sama 0, maka tetap ditulis 0. Hasilnya yang di sini dijumlahkan dengan yang atasnya di sini, kemudian ditaruh di sini 0, 0 lagi karena sama-sama 0. Kemudian 0 dijumlahkan lagi dengan di sini 3, hasilnya ditaruh di sini 3. 3 ditambah dengan 8, hasilnya ditaruh di sini jadi 11. 11 ditambah dengan 7, 18. 18 ditambah dengan 2, 20. 20 tambah dengan 0, 20. 20 tambah 0, 20. 20 tambah 0, 20. 20 tambah 0, 20. Nah seperti itu. Namanya distribusi kumulatifnya. Kemudian ini sudah perhitungan ini sudah termasuk S dikalikan dengan 10 ya. 10 ini dari mana? 10 ini rentang derajat keabuannya tadi ya. Nilai paling besarnya yaitu 10. Kalau misalkan ada sebuah citra nilainya 0 sampai 255, berarti yang paling besar ya 255 nanti pembagiannya, pembaginya. Faktor kalinya, faktor kalinya di sini. Nah, di sini penghitungannya hasil distribusi kumulatif ini tadi dikalikan dengan 10, jumlah yang paling besar tadi, dibagi dengan jumlah pixelnya. Jadi N di sini adalah jumlah pixelnya. Kalau misalkan ukurannya di sini 1, 2, 3, 4, 5 dikali 1, 2, 3, 4, berarti 5 kali 4 20. Ini harusnya 20 ya di sini. Yang paling sini harusnya 20 bukan 25. Nah, ini nolnya di sini ini 20 ya. Nolnya turun. Nah, kayak gini. Ini juga 10, nolnya di sini turun. Jadi 0 kali 10 dibagi dengan 20, ini bukan 25. Ini juga 0, hasilnya 0. 0 kali 10 0 bagi dengan 20 0. 0 kali 10 0 bagi 20 0. Nah, ini 3 kali 10 30 bagi 20 1,5. Dan seterusnya seperti itu. Ini 20 kali 10 200 bagi dengan 20 10. Nah, di sini. Kemudian yang hasilnya pecahan di sini kita roundkan, kita bulatkan dengan biasanya yang digunakan fluring. Teknik fluring itu berarti diambil di bawahnya. Jadi misalkan walaupun 1,9 tetap dibulatkan menjadi 1 gitu ya. Bukan ke duanya. Contohnya di sini biasanya 5,5 kan dibulatkan ke 6. Nah, di sini diambil yang kecil 5-nya. Nah, ini dibulatkan. Nah, ini derajat keabuan barunya seperti ini berarti. 0 0 0 0 0 0 1,5 jadi 1, 5,5 jadi 5. Ini kebetulan sudah bulat 9, 10 dan seterusnya. Kemudian bagaimana mengkonversinya? Nah, berarti kita lihat di sini. Kalau misalkan di sini ada pixel 0, maka tetap dia berubah jadi 0. Kalau misalkan di sini ada pixel 1, maka dia berubah jadi 0 pixelnya. Kalau di sini ada pixel 2, maka dia berubah menjadi 0 pixelnya. Kalau di sini ada pixel 3, dia akan berubah menjadi 1. Nah, kita lihat di sini. Ini ada pixel 3, 3, 3, 3. Nah, ini berubah menjadi 1, 1, 1. Nah, kemudian kalau ada pixel 4, dia akan berubah menjadi 5. Nah, di sini 1, 4, 4 ini semuanya jadi 5 ya. Nah, kalau ada pixel 5, dia berubah jadi 9. Yang 5 di sini berubah jadi 9 di sini ya. Kalau ada pixel 6,
berubah jadi 10. Nah, dan seterusnya. Nah, itu histogram penghitungan histogram equalization. Walaupun nanti ada yang teknik localize berarti bukan pada seluruh area image tapi per lokal area. Nanti kita tergantung kebutuhan nanti ya, tergantung kebutuhan. Nah, contohnya di sini histogram equalization pada area tertentu saja di sini. Ini image asli B di sini setelah dikenakan histogram equalization. Kalau di sini histogram specification. Kalau kita lihat di sini terang, yang di sini gelap, cuman tidak begitu detail. Tapi di sini tidak terlalu terang, tapi di sini kelihatan lebih detail. Nah, ini menggunakan histogram specification atau localize. Nanti kita coba dengan menggunakan Python ya. Contohnya di sini histogram equalization pada specific area. Jadi hanya pada area tertentu saja. Tidak semua area, tapi hanya area tertentu di sini. Oke, kita coba di Google Colabs-nya. Kemarin kita sudah sampai sini ya. Kita nyoba. Nah, hari ini coba kita terapkan histogram equalization secara lebih detail. Bagaimana kita menggambar histogramnya dan seterusnya. Di sini kita bahas tentang histogram equalization. Tambahkan kode. Sebagai pengetahuan juga, kalau biasanya kita menggunakan gambar yang kita ambil dari ini ya, kemarin ya, dari link YouTube, link di internet. Nah, sebenarnya di Scikit Image juga sudah disediakan data-data yang bisa kita gunakan untuk latihan. Data apa? Data image ya, data image. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita import lagi dari SK Image. Nah, di sini kita import data. Kalau teman-teman pengen lihat, misalkan di Google itu SK Image. Nah, kalau kita lihat di data di sini, dia memiliki beberapa jenis gambar ya. Ada specific image, misalkan contohnya macam-macam di sini ya. Wajah, ada objek-objek tertentu, ada juga yang lainnya scientific image. Nah, di sini ada beberapa gambar yang bisa kita gunakan. Ada retina, ada moon, ada sel, dan banyak yang lainnya. Nanti bisa teman-teman cek. Ini kita bisa gunakan gambar-gambar ini. Bukan kita copy linknya, tapi kita gunakan langsung dengan import ini data di sini. Dia ada di dalam data. Misalkan untuk menampung, itu kita sebut aja image 1 untuk menampung gambar datanya ya. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Ya, kita gunakan data, kemudian namanya. Oh
ini belum kita konekkan ya. Jadi, nggak muncul. Sebenarnya kan harusnya di situ muncul. Nah, di sini connecting. Jadi misalkan kita sudah connecting ini, kita ini kan harusnya muncul. Masih loading ya. Nah, misalkan moon. Kalau nggak muncul di situ, nah kita bisa gunakan langsung nama-namanya di sini. Ada moon, ada cell, ada coins, dan jadi ya retina. Nah, nanti kita gunakan aja gini. Berarti image 1 kita isikan dengan data moon tadi, dan image 2 misalkan kita isikan dengan retina misalkan. Nah, image 3 kita isikan dengan coffee juga ada ya, coffee. Nah, misalkan contohnya 4 coffee kurang 1 ya 4 misalkan kita isikan dengan koin misalkan, koin. Nah, untuk menampilkannya ini kita gunakan aja yang di sini. Ini kita gunakan yang ini aja. Nah, misalkan di sini saya ganti dengan image 1, image 2, image 3, image 4 misalnya. Kalau kita lihat, nah ini karena belum kita running semuanya ya, runtime, kita restart runtime, restart and run all aja. Nah, dijalankan ulang semuanya karena ada beberapa matplotlib dan yang lainnya belum kita jalankan dari sini. Karena ini kita gunakan matplotlib, jadi karena matplotlib di atas belum kita running di atasnya, maka belum jalan. Maka kita harus running dulu ya. Nah, ini hasilnya. Ini moon, retina, coffee, ini coin. Nah, itu nanti kita gunakan beberapa image koin. Coba kita gunakan moon terlebih dahulu untuk ngecek histogramnya ya. Untuk ngecek histogramnya. Bagaimana cara kita menampilkan histogram? Cara menampilkan histogram, nah kita gunakan matplotlib juga untuk menampilkan histogramnya. Di situ sudah disediakan function ya yang bisa kita gunakan. Nah, misalkan kita mau menampilkan histogramnya yang moon di sini. Caranya kita taruh di sini. Histogramnya mau kita letakkan di gambar image 2 di sini 01. Berarti kita ganti gambar retina ini nanti dengan histogram. Nah, di sini berarti kita ganti nanti image 1 kita di sini kita copy. Nah, ini kita komen terlebih dahulu. Nah,
ada beberapa fungsi properties yang bisa kita tambahkan pada sebuah histogram. Nanti ini contohnya kita gunakan labelnya juga. Nah, kemudian histogramnya kita gunakan fungsi his. Jadi di sini untuk menghitung frekuensi ya, karena histogram kan menggambarkan frekuensi kemunculan sebuah pixel pada image gitu ya. Berapa sih pixel? Misalkan di sini berapa kali pixel 100 muncul di dalam image di sini. Contohnya is cara menghitungnya bagaimana? Nah, di sini kita gunakan function yang sudah disediakan oleh SkyImage ya. Matplotlib ya. Histogram dalam menggunakan function his. Nah, ini kemudian kita image mana yang mau kita hitung histogramnya, kemudian cara menghitungnya cukup kita gunakan function yang namanya function ravel di sini ya. Ravel ini kemudian bins-nya kalau kita lihat di sini fungsi sini parameternya apa sih. Nah, nanti kita ini ada argumennya ada 2 args sama quarks ini. Nah, bins ini menunjukkan berapa jumlah image, berapa nilai pixel yang paling besar di dalam image tersebut gitu ya. Itu bins. Nah, kemudian kita isikan dengan bins. Ya kan, karena citranya ini 256 bit, maka kita isikan dengan 256 ya, 256. Nah, kemudian parameter yang kedua, nah di sini sumbu x dan y-nya ya. Sumbu x dan y-nya kita isikan dengan apa? Nah, sini kita gunakan sebuah label tick label ini karena internetnya enggak cukup kencang jadinya tidak langsung muncul ya. Tick label biasanya langsung muncul tick label format. Nah, tick label formatnya ini ada beberapa parameter yang bisa kita tambahkan di situ. Aksisnya apa? Aksis Y, kemudian stylenya apa? Misalnya kita tambahkan style tadi muncul ya, style misalkan macam-macam stylenya sebenarnya. Ini kita gunakan style aja scientific ya, scientific. Kemudian parameter yang lainnya itu kita gunakannya yang sky limitnya. Ini 0,0. Kemudian nah di sini kita tambahkan x labelnya. X label misalkan ini yang akan ditampilkan di bawah ya, di bawah grafik. Misalkan pixel, intensitas pixel. Nah, kita coba jalankan hasilnya. Nah, kita lihat di sini moon, citra moon di sini dia kontrasnya masih jelek ya, karena masih mengumpul
padahal rentang colornya dia cukup lebar sampai 255, 0 sampai 255. Cuman di sini ngumpul pada kisaran area 100 sampai 150-an ya. Makanya di sini potensi untuk kita terapkan kontras stretching ya, sehingga kontrasnya menjadi lebih bagus. Nah, kita lihat perbandingannya dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah kita gunakan kemarin. Nah, kita hapus dulu aja semuanya. Nah, kemarin kita menggunakan teknik contrast stretching, kemudian kita gunakan histogram equalization. Nah, nanti kita tambahkan adaptive equalization. Kita lihat perbandingan histogramnya. Oke. Nah, yang pertama ini untuk yang contrast stretching. Contrast stretching caranya kemarin, jadi kita kemarin kan saya definisikan satu-satu, B1, B2 di bawahnya. Ini jika kita bisa langsung jadikan satu, B1, B2 seperti ini. Kemudian NP, karena di atas sudah kita gunakan 6P ya. Di atas kemarin kita sudah gunakan 6P dan tadi sudah kita jalankan, maka ini 6P as NP di sini kita tidak perlu tambahkan atau kita tidak perlu mengimport lagi. Bisa langsung kita gunakan, tidak perlu kita import lagi. Di NP bisa langsung kita gunakan. Kemarin persentil. Nah, persentil di sini, kemudian yang kita itu kan adalah image 1 yang kita proses contrast stretchingnya image 1, kemudian di sini batas nilainya. Jadi di B1 B2 nya kita masukkan di sini. Misalkan B1 2, sini yang B2 misalkan kita gunakan 90 misalkan contohnya ya. Nah, kemudian image hasil stretchingnya kita taruh di, misalkan kita kemarin kita namai STR, kita gunakan nama yang lainnya aja ya. Kita gunakan nama image rescale ya, rescale, karena menggunakan rumus rescale. Nah, exposure juga sudah kita ekspor. Nah, tinggal kita gunakan saja exposure, kemudian rescale intensity, kemudian di sini baru kita masukkan image apa yang mau diproses. Yang mau diproses, kemudian ringnya berapa, in ring berapa, sama seperti yang kemarin ya. Ring ke sini kita masukkan batasnya tadi. Nanti kan ada B1, B2 ya. Ini B1, B2. Kalau kita tampilkan di bawahnya di sini, misalkan di sini kita rubah jadi 24 aja ya, 24. 24 berarti di sini ada 2 baris, 2 rows, ada 4 kolom. Nah, nanti kita pindah 00 ini kita taruh di bawahnya ini. Jadi 2 baris 2 kolom, 4 kolom, 2 baris 4 kolom. Histogram ini kita taruh di sini, nanti bawahnya pas di bawahnya moonnya yang awal, kontras awalnya. Berarti di sini 0,0, kalau 2,4 ya, 0,0 di sini ini baris 0, ini baris 1, berarti ini 1,0. Jadi di sini kita rubah jadi
1,0, karena kita ingin letakkan di bawahnya. Ini kita rubah posisinya saja, posisi meletakkan hasil histogramnya, karena kita mau letakkan di sini gambar kontras stretching. Nah, kita di sini kita copy saja, ini satu paket ya, satu paket, misalkan satu paket. Ini kita taruh di ini 0,0 sini, berarti di sini 0,1, 0,1. Nah, kita taruh, letakkan histogram di bawahnya, berarti ini 1,1. Nah, ini 1,1. Ini image-nya tadi image rescale. Nah, kita ganti ya, image hasil kontras stretching, namanya image rescale, skala. Jika kita rubah skala rescale. Yang lainnya kita biarkan dulu apa adanya, kita coba jalankan. Nah, ini karena belum diisi ya, tadi kan saya buat 2,4 ya, 2,4, berarti ada 2 baris, kemudian 4 kolom, 1, 2 baris, 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Nah, ini karena kita belum definisikan isinya, masih kosong. Kita lihat di sini hasil kontras stretching histogramnya. Kalau ini mengumpul, nah di sini sudah merenggang ya, sudah merenggang. Ini gambarnya kita perbesar sedikit biar agak kelihatan. Misalkan kita buat aja 17,17. Nah, kita besar sedikit. Nah, kontras stretching, jadi ini histogramnya yang di sini, yang di sini ini, dan seterusnya. Biar lebih pendek nih, row-nya kita kecilkan sedikit, 10. Oh, kebalik. 11 di sini yang 13, biar enak lihatnya ya. Nah, kita kecilkan lagi sedikit, 10 aja. Nah, sudah mepet. Biar bisa dilihat langsung ya. Kita lihat di sini histogramnya cenderung ngumpul. Yang citra awal ini setelah dilakukan stretching. Nah, nanti di sini kita taruh histogram equalization. Di sini adaptive histogram equalization. Histogramnya kita taruh, kita lihat, kita perbandingannya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini yang histogram equalization, comment histogram equalization.
misalkan kita taruh di image equalization ya, biar singkat. Sorry. Kemudian fungsinya kemarin tetap di exposure. Kemudian fungsinya equalize histogram. Equalize his. Sebenarnya equalize itu di sini banyak beberapa ya. Equalize his kemarin yang kita gunakan. Kemudian nama image-nya. Ini tadi yang kita olah adalah image 1 ya. Image 1. Kita lihat histogramnya, caranya sama seperti tadi hasilnya. Ini kita copy aja dulu. Kita taruh di posisi 0,0, 0,1, berarti di sini 0,2. Gambar aslinya, hasil histogramnya kita taruh di 0,2. Kemudian kita taruh di bawahnya. Di sini hasil histogramnya berarti ini 1,0, 1,1, 1,2, 1,2. Di sini 1,2, 1,2. Nah, di sini kita ganti image Eki. Ini juga sama tetap. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya kalau kontras menggunakan histogram equalization. Jadi masing-masing function histogram itu memang tidak bisa cocok untuk semua jenis gambar. Jadi tergantung kebutuhannya. Makanya kita butuhnya untuk mengambil bagian apa dari image tersebut, itu nanti yang kita gunakan. Kita mengambil apa, yang cocok yang mana. Nah, kita lihat histogramnya pun sedikit berbeda ya, berbeda dengan hasil kontras stretching, hasilnya pun berbeda. Walaupun di sini kelihatan kontrasnya lebih merata ya, kalau di sini tajam kontrasnya, yang gelap terlalu gelap, ada yang terang, tapi detailnya kurang kelihatan. Nah, di teknik yang terakhir adaptif, di sini adaptive equalization, ini yang sedikit lebih memperdetail ya. Adaptive equalization. Misalkan kita tampung aja pada image adaptif ini ADT. Kemudian sama, tetap kita gunakan fungsi karena sudah ada di fungsi exposure. Nah, di sini kita gunakan yang equalize adaptive. Nah, di sini cuman parameternya berbeda dengan yang histogram equalize tadi, cuman satu parameternya. Di sini ada beberapa ya. Jadi teman-teman bisa pelajari ini parameternya dengan mengarahkan kursor ke sini ke functionnya. Kita bisa tahu parameternya apa saja di sana, kemudian diisi apa di dalam parameter tersebut ya. Ini bisa kita isi dengan image-nya apa, kernelnya, clipnya, dan seterusnya. Nah, ini kita gunakan tidak harus semuanya. Nah, misalkan di sini kita gunakan aja yang pasti itu harus ada itu image-nya, yang apa yang akan diproses gini ya. Karena kita mau memproses image yang sama ya, data moon ya, bulan. Nah, kita masukkan image yang itu. Kemudian kita gunakan C yang clip di sini. Clip limitnya untuk mengatur nanti saya tunjukkan kenapa saya pilih yang clip di sini. Misalkan kita isikan aja nilai parameter awal 0,3 gini ya. Kita lihat hasilnya 0,3.
Kemudian hasilnya sama seperti tadi, kita tampilkan di bawah. Mau kita letakkan di sini berarti ini posisi 0,3 ya. Kita copy. Posisinya 0,3. Kemudian di bawahnya berarti 1,3. Bawahnya 1,3. Jadi baris 1, yang paling atas baris 0, di bawahnya berarti baris 1. Kemudian kolom ketiga, kolom yang awal kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kemudian di sini kita tadi namakan image ADT ya. ADT ini juga kita rubah menjadi image ADT. Adaptif. Ya, ADT. Oke, kita jalankan. Kalau kita lihat hasilnya, di sini lebih kontras dari yang citra aslinya, tapi juga tidak kontras, tapi tetap memunculkan detail-detail. Detail-detailnya lebih muncul. Nah, di sini walaupun di sini tampak tidak terlalu detail kan ya, di sini juga tidak terlalu detail. Nah, di sini kelihatan lebih detail. Nah, pada poin-poin tertentu yang di situ tampak gelap sekali, di sini ternyata ada beberapa bagian yang dipisahkan. Nah, contohnya ini juga. Kita juga bisa meningkatkan di sini, misalkan nilainya clip limitnya, misalkan kita rubah jadi besar ya, 0,009 ini ya. Biasanya nilainya rentang clip limit ini 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, sini lebih tampak lebih detail ya. Lebih detail sekali, sangat detail. Sangat detail sekali ya. Nah, walaupun tidak selamanya yang detail sekali itu akan lebih baik ya. Kadang-kadang kita perlu mengaburkan karena objek-objek ini bisa menjadi noise, tapi pada pemeriksaan tertentu ternyata detail juga kita perlukan. Jadi makanya seperti saya katakan tadi, jenis kontras stretching itu tidak cocok untuk semua kasus. Jadi kasus tertentu akan cocok menggunakan jenis stretching tertentu. Nah, ini kontras stretching macam-macamnya dan bagaimana menampilkan histogram. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.